Weton Pahing bukan weton sembarangan. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, Pahing disebut sebagai weton yang lahir dengan beban dan berkah sekaligus. Sejak bayi membuka mata ke dunia, orang Pahing sebenarnya sudah membawa satu tanda besar. Hidupnya tidak akan mudah, tetapi juga tidak akan pernah benar-benar hancur oleh kemiskinan. Neptu Pahing dikenal memiliki energi panas, keras, dan tajam. Energi ini membuat pemilik weton Pahing sering tampak kuat di luar, namun menyimpan pergulatan batin yang dalam. Banyak orang Pahing yang sejak kecil sudah akrab dengan keterbatasan, entah ekonomi keluarga yang pas-pasan, tanggung jawab yang datang terlalu cepat, atau hidup yang memaksa mereka dewasa sebelum waktunya. Namun justru disitulah rahasianya. Primbon menyebut, Pahing adalah weton yang ditempa, bukan dimanjakan. Dalam perhitungan leluhur Jawa, orang Pahing sering ditaruh di jalur terjal agar jiwanya kuat. Mereka mungkin tidak langsung kaya, tidak langsung mapan, bahkan sering dianggap tertinggal dibandingkan orang lain. Tetapi anehnya, setiap kali hidup hampir jatuh, selalu ada tangan tak terlihat yang menahan. Ada saja jalannya, ada saja pertolongannya, ada saja rezeki yang muncul di detik terakhir. Inilah ciri awal bahwa Pahing bukan weton yang diciptakan untuk miskin selamanya. Orang Pahing sering mengalami fase hidup yang naik turun. Hari ini bisa terasa sempit. Besok tiba-tiba ada kabar baik. Hari ini susah. Esok muncul peluang baru. Seolah-olah hidupnya dijaga oleh sistem keseimbangan gaib, yang tidak membiarkan ia tenggelam terlalu dalam. Primbon tua menyebutkan istilah, wong Pahing iku digawa nasib mlaku adoh, nanging orang nganti kesasar. Artinya, orang Pahing memang dibawa berjalan jauh dalam hidup, tapi tidak akan dibiarkan tersesat sampai binasa. Sejak lahir, weton Pahing membawa takdir sebagai penjaga garis hidup. Mereka sering menjadi tumpuan keluarga, menjadi sandaran orang lain, atau menjadi sosok yang harus kuat meski lelah. Karena itulah, kemiskinan permanen bukan bagian dari garis hidupnya. Kekurangan mungkin datang, tapi selalu bersifat sementara. Bahkan dalam kondisi paling sulit, orang Pahing biasanya masih memiliki satu hal yang tidak habis, akal untuk bertahan dan intuisi untuk menemukan jalan keluar. Inilah warisan energi leluhur yang diturunkan sejak kelahirannya. Maka jangan heran jika banyak orang Pahing yang hidupnya berubah drastis di suatu titik. Dari biasa menjadi luar biasa. Dari sempit menjadi lapang. Dari diremehkan menjadi disegani. Semua itu bukan kebetulan, melainkan buah dari takdir kuat yang telah disematkan sejak hari kelahirannya. Bab ini adalah fondasi penting untuk memahami satu hal besar. Jika kamu lahir di weton Pahing, hidupmu mungkin berat di awal, tapi bukan untuk berakhir miskin. Dalam Primbon Jawa kuno, tidak semua weton mendapatkan perlindungan langsung dari langit. Hanya weton-weton tertentu yang rezekinya tidak sepenuhnya bergantung pada usaha lahiriah. Salah satunya adalah weton Pahing. Weton ini disebut memiliki jalur rezeki yang dijaga oleh tatanan langit, bukan sekadar hasil kerja keras semata. Orang Pahing sering merasa heran dengan hidupnya sendiri. Saat penghasilan terlihat kecil, kebutuhan tetap tercukupi. Saat usaha tampak sepi, selalu ada pemasukan tak terduga. Bahkan ketika kondisi ekonomi sedang sulit, orang Pahing seperti selalu diberi nafas tambahan agar tidak jatuh terlalu dalam. Inilah tanda bahwa rezekinya bukan rezeki biasa. Primbon menyebut, rezeki Pahing berjalan dengan hukum, ditahan dan dilepas. Artinya, rezeki tidak selalu deras di awal, tetapi tidak pernah benar-benar diputus. Ketika orang Pahing hampir menyerah, disitulah langit bekerja. Bisa lewat tawaran kerja mendadak, pelanggan yang tiba-tiba datang, bantuan orang yang tak disangka, atau peluang yang muncul di saat terakhir. Semua ini bukan kebetulan. Dalam kepercayaan Jawa, Pahing berada di bawah pengaruh energi panas kosmis. Energi ini membuat rezekinya bergerak cepat saat dibutuhkan, namun juga ditahan agar pemiliknya tidak lupa diri. Orang Pahing sering tidak sadar bahwa hidupnya sedang dijaga.
Mereka mengira semua itu hanya keberuntungan biasa. Padahal, Primbon menyebutkan bahwa langit tidak mengizinkan Pahing mati dalam keadaan terhina oleh kemiskinan. Selama orang Pahing masih berusaha, masih berdoa, dan tidak melupakan asal-usulnya, maka jalur rezeki akan tetap terbuka, meski hanya sebesar lubang jarum, tapi cukup untuk bertahan. Menariknya, rezeki Pahing sering datang tidak sesuai rencana. Mereka bisa gagal di satu jalan, lalu sukses di jalan lain yang sama sekali tak terpikirkan sebelumnya. Inilah ciri rezeki yang dijaga langit, tidak selalu logis, tapi selalu tepat waktu. Primbon juga menuliskan bahwa orang Pahing jarang menikmati rezeki instan. Mereka mungkin iri melihat orang lain cepat kaya. Namun yang tidak mereka sadari, rezeki Pahing bersifat berlapis dan tahan lama. Apa yang didapatkan sering bertahan lebih lama, lebih stabil, dan lebih sulit runtuh. Ketika orang Pahing bersikap sabar, tidak serakah, dan tidak melanggar pantangan batin, langit akan semakin membuka jalur rezekinya. Namun jika ia mulai sombong, lupa daratan, atau menyepelekan doa, maka rezeki tidak hilang, hanya ditahan sementara sebagai pengingat. Inilah rahasia besar weton Pahing. Rezekinya bukan hanya dicari, tapi juga dijaga agar cukup. Dijaga agar tidak habis. Dijaga agar pemiliknya tetap hidup dengan martabat. Bab ini menegaskan satu hal penting, selama langit belum menutup jalan, weton Pahing tidak akan dibiarkan miskin. Dalam Primbon Jawa kuno, weton Pahing dikenal sebagai weton yang tidak pernah berjalan sendirian. Ada kekuatan tak kasat mata yang mengikuti langkah hidupnya sejak lahir hingga akhir usia. Kekuatan itu bukan makhluk asing, melainkan energi para leluhur yang masih terhubung dengan garis darahnya. Orang Pahing sering tidak menyadari satu hal penting. Ketika hidupnya berada di titik paling terdesak, disitulah leluhur mulai turun tangan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai waktu kaulasan, yaitu waktu ketika leluhur merasa perlu melindungi keturunannya agar tidak runtuh sepenuhnya. Tanda-tandanya sering muncul secara halus. Mimpi bertemu orang tua, kakek, atau nenek yang telah wafat. Muncul firasat kuat tanpa sebab jelas. Hati tiba-tiba mantap mengambil keputusan tertentu. Atau dipertemukan dengan seseorang yang menjadi penolong. Bagi orang Pahing, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Dalam Primbon, mimpi mereka sering menjadi jalur komunikasi batin dengan leluhur. Terutama mimpi yang terasa sangat nyata, tenang, dan meninggalkan kesan mendalam setelah bangun. Leluhur tidak selalu datang membawa kekayaan. Mereka datang membawa arah dan perlindungan. Mereka menutup jalan yang salah dan membuka jalan yang terasa berat tapi menyelamatkan. Itulah sebabnya, banyak orang Pahing yang gagal di satu jalan, namun justru selamat dari kehancuran yang lebih besar. Primbon menyebutkan bahwa leluhur Pahing bekerja seperti penjaga malam. Mereka tidak terlihat, tidak bersuara, tapi hadir ketika bahaya mendekat. Ketika orang Pahing hampir mengambil keputusan fatal, sering muncul halangan kecil yang membuat rencana itu batal. Padahal, halangan itulah yang menyelamatkan hidupnya. Hubungan orang Pahing dengan leluhur sangat dipengaruhi oleh sikap batin. Selama ia masih menghormati orang tua, mendoakan leluhur, tidak melupakan asal-usul, dan tidak mengingkari nilai keluarga, maka perlindungan itu akan tetap aktif. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Jika orang Pahing mulai sombong, memutus silaturahmi, menghina orang tua, atau melupakan doa, maka leluhur akan menarik diri perlahan. Bukan untuk menghukum, melainkan agar sang Pahing belajar kembali tentang kerendahan hati. Yang menarik, ketika leluhur bekerja, hasilnya sering terasa seperti keberuntungan aneh. Selamat dari kecelakaan, lolos dari jeratan masalah hukum, atau tiba-tiba menemukan solusi di saat genting. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah tameng gaib yang sedang aktif. Inilah sebabnya weton Pahing sering disebut dalam Primbon sebagai anak titipan garis kuat. Mereka boleh jatuh, boleh terluka, boleh kekurangan,
tetapi tidak diizinkan jatuh sampai hancur total. Bab ini mengajarkan satu pesan penting. Selama orang Pahing masih ingat leluhur, leluhur tidak akan membiarkan hidupnya gelap sepenuhnya. Primbon Jawa menuliskan satu hukum hidup yang hampir selalu dialami oleh weton Pahing. Semakin besar rezeki yang disiapkan, semakin berat ujian yang harus dilewati lebih dulu. Tidak ada jalan pintas. Tidak ada hadiah tanpa luka. Inilah fase yang paling menentukan dalam hidup orang Pahing. Banyak orang Pahing merasa hidupnya seperti diputar ulang oleh nasib. Saat baru saja berdiri, tiba-tiba dijatuhkan. Saat mulai berharap, datang cobaan. Pekerjaan hilang ketika tanggung jawab sedang besar. Usaha runtuh saat modal terakhir sudah habis. Hubungan retak ketika hati sedang rapuh. Semua ini bukan kebetulan, melainkan ujian pemurnian takdir. Dalam Primbon, fase ini disebut waktu pangobongan jiwa, waktu pembakaran batin. Jiwa orang Pahing sedang ditempa agar tidak rapuh ketika rezeki besar datang. Sebab, jika rezeki besar datang terlalu cepat, jiwa yang belum kuat akan hancur oleh kesombongan, kelalaian, dan lupa diri. Orang Pahing sering diuji lewat orang terdekat. Dikhianati oleh yang dipercaya. Diremehkan oleh keluarga sendiri. Dibandingkan dan dijatuhkan secara halus. Semua itu terasa menyakitkan. Tetapi disitulah batas kesabaran diuji. Primbon mengingatkan, siapa yang bertahan di fase ini, akan naik derajat hidupnya. Yang membuat fase ini berat adalah perasaan seolah langit diam. Doa terasa kosong. Usaha seperti tidak membuahkan hasil. Namun justru pada titik itulah langit sedang menilai ketulusan, bukan hasil. Apakah orang Pahing masih mau berusaha tanpa jaminan? Masih mau berbuat baik saat hidup tidak adil? Banyak orang Pahing hampir menyerah di fase ini. Bahkan ada yang menyalahkan nasib kelahirannya. Padahal Primbon menegaskan, ujian ini adalah gerbang, bukan hukuman. Jika orang Pahing mundur sekarang, ia hanya akan mengulang lingkaran hidup yang sama. Namun jika ia bertahan, satu persatu jalan akan terbuka. Ciri bahwa fase ujian hampir berakhir biasanya ditandai dengan perubahan batin. Orang Pahing menjadi lebih tenang, tidak reaktif, tidak mudah iri, dan lebih pasrah tanpa menyerah. Saat itulah energi hidupnya berubah. Kesempatan mulai datang, meski kecil. Pertolongan mulai muncul, meski samar. Primbon mencatat, rezeki besar orang Pahing sering datang setelah kehilangan terbesar. Setelah ia merelakan sesuatu yang sangat dicintai. Setelah ia jatuh tanpa siapapun di sisi. Dari titik nol itulah, hidupnya justru berbalik arah. Bab ini menegaskan satu kebenaran pahit namun sakral. Orang Pahing tidak diangkat sebelum ia benar-benar kuat, dan ketika rezekinya meledak, semua luka yang pernah ada akan terasa masuk akal. Primbon Jawa memberi peringatan tegas untuk weton Pahing. Meski rezekinya dijaga langit dan leluhur, ada batas-batas sakral yang tidak boleh dilanggar. Jika batas ini diterobos, bukan berarti rezeki langsung hilang, namun alirannya ditahan, hidup terasa berat, dan jalan seolah tertutup dari segala arah. Pantangan weton Pahing bukan sekadar larangan lahiriah. Ia bekerja di wilayah batin, niat, sikap, dan cara memperlakukan sesama. Karena itulah banyak orang Pahing yang merasa, kok hidupku seret terus. Padahal secara hitungan weton seharusnya tidak demikian. Jawabannya sering tersembunyi di pantangan yang dilanggar tanpa disadari. Pantangan pertama dan paling berat adalah melupakan orang tua. Dalam Primbon, doa orang tua adalah pintu rezeki utama Pahing. Sekali pintu ini ditutup oleh sikap durhaka, rezeki akan tersendat dari arah yang tidak terduga. Usaha terasa macet, peluang menjauh, dan pertolongan datang terlambat. Pantangan kedua adalah sombong saat mulai berhasil. Pahing sering naik perlahan, lalu melonjak. Di titik inilah banyak yang tergelincir. Ketika lisan mulai merendahkan orang lain, ketika hati merasa paling berjasa, langit akan memberi tanda peringatan dengan cara menahan rezeki secara halus tapi menyakitkan.
Pantangan ketiga adalah meremehkan doa dan laku batin. Orang Pahing yang merasa, aku sukses karena usahaku sendiri, sedang menutup jalur gaib yang selama ini melindunginya. Primbon menyebut, Pahing yang lupa berdoa ibarat berjalan tanpa pelindung di medan perang. Pantangan keempat adalah serakah dan menzalimi orang lain. Rezeki Pahing tidak cocok untuk ditumpuk dengan cara kotor. Jika rezeki diambil dengan mengorbankan orang lain, maka keseimbangan hidup akan rusak. Akibatnya bukan hanya finansial, tetapi juga kesehatan dan ketenangan batin. Pantangan kelima adalah memutus hubungan dengan leluhur dan asal-usul. Tidak menghormati tradisi, menghina masa lalu keluarga, atau malu dengan asal-usul sendiri akan membuat perlindungan leluhur melemah. Saat itu terjadi, orang Pahing akan merasa sendirian menghadapi hidup. Primbon menegaskan, pantangan Pahing bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijaga. Karena selama pantangan ini dihormati, rezeki boleh kecil atau besar, tapi tidak akan membuat hidup jatuh hina. Menariknya, saat orang Pahing sadar dan memperbaiki diri, meminta maaf pada orang tua, merendahkan hati, kembali berdoa, rezeki yang sempat tertahan akan mengalir kembali perlahan, bahkan sering lebih deras dari sebelumnya. Bab ini menjadi pengingat keras namun penuh kasih. Bukan nasib yang membuat rezeki seret, tapi sikap batin yang menyimpang dari jalurnya. Setelah semua ujian, pantangan, dan gejolak hidup dilalui, Primbon Jawa akhirnya membuka satu rahasia penting tentang weton Pahing. Rezeki sejatinya tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam batin yang selaras. Inilah kunci terakhir, dan paling menentukan, dari perjalanan hidup orang Pahing. Primbon menyebutkan bahwa Pahing memiliki jalan sunyi. Artinya, semakin ia tidak mengejar dengan nafsu, semakin rezeki mendekat dengan sendirinya. Orang Pahing yang sudah sampai pada fase ini biasanya terlihat lebih tenang. Tidak lagi terburu-buru, tidak mudah iri, tidak haus pengakuan. Justru disitulah rezeki mulai menetap. Kunci pertama rezeki abadi Pahing adalah ikhlas tanpa menyerah. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima proses hidup tanpa menyimpan dendam pada nasib. Ketika orang Pahing berhenti melawan takdir dengan amarah, energi hidupnya berubah. Jalan yang dulu terasa berat mulai terasa lapang. Kunci kedua adalah doa yang konsisten, bukan doa yang panik. Primbon menekankan bahwa doa orang Pahing paling kuat saat diucapkan dengan tenang, bukan saat terdesak. Doa yang rutin, meski singkat, lebih membuka pintu langit daripada doa panjang yang hanya keluar saat butuh. Kunci ketiga adalah sedekah yang tidak terlihat. Orang Pahing dianjurkan memberi tanpa ingin diketahui. Bisa berupa bantuan kecil, doa diam-diam, atau menolong tanpa menyebut nama. Rezeki Pahing akan tumbuh berlipat saat ia memberi tanpa pamrih. Kunci keempat adalah menjaga lisan dan niat. Banyak rezeki Pahing runtuh bukan karena usaha gagal, tapi karena ucapan dan niat yang tidak dijaga. Ketika lisan bersih dan niat lurus, perlindungan langit dan leluhur kembali menguat. Kunci kelima, dan yang paling sakral, adalah ingat asal-usul. Orang Pahing yang rutin mendoakan orang tua dan leluhur, meski hanya dalam hati, sedang memperkuat akar hidupnya. Primbon menyebut, selama akar kuat, pohon tidak akan tumbang meski diterpa badai. Pada fase ini, rezeki Pahing biasanya tidak lagi datang dengan gejolak. Ia datang dengan ketenangan. Hidup terasa cukup. Masalah masih ada, tapi tidak mengguncang. Uang datang dan pergi, tapi selalu cukup. Inilah yang disebut Primbon sebagai rezeki yang dijaga, bukan sekadar dicari. Bab ini menutup satu kebenaran besar. Wetan Pahing tidak ditakdirkan kaya dengan cara ribut, tapi cukup dan mulia dengan cara tenang, dan selama kunci-kunci ini dijaga, kemiskinan tidak akan menjadi rumah bagi hidupnya. Semoga pembahasan tentang weton Pahing ini menjadi pengingat, bahwa hidup bukan tentang seberapa cepat kaya, tetapi tentang rezeki yang dijaga dan tidak pernah benar-benar pergi. Jika kamu lahir di weton Pahing, atau punya keluarga dan pasangan dengan weton ini, ingatlah satu hal. Selama niat dijaga dan doa tidak ditinggalkan,
Langit tidak akan menutup jalan hidupmu. Bila kamu merasa video ini ada kaitannya dengan hidupmu, jangan ragu untuk like sebagai penguat energi baik, share agar manfaatnya sampai ke orang yang membutuhkan, dan subscribe supaya kamu tidak terputus dengan ilmu primbon Jawa yang jarang dibuka, tapi nyata terasa dampaknya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, semoga rezekimu cukup, hatimu tenang, dan langkahmu selalu dijaga.